Oke, selamat datang sekali lagi untuk kebaktian online kita dari Gereja Ethnos Evangelical Fellowship. Saya Pastor Carlos Sokobos yang akan membawa firman Tuhan. Ya, setiap minggu kita ada di sini dan puji Tuhan karena pelayanan ini. Ini suatu platform di mana kita boleh membawa firman Tuhan untuk mendorong, membangun anak-anak Tuhan di dalam kehidupan rohani mereka. Itulah tujuannya kita beribadah. Itulah tujuannya kita mendengar firman Tuhan, supaya kita didorong, kita dibangunkan, kita dikuatkan. Dan kita juga diingatkan firman Tuhan, supaya kita jangan menjadi lelah, kita jangan menjadi lelah, menjadi penat, menjadi capek, sehingga kita berputus asa, dan kita tidak lagi mau berjalan dengan Tuhan. Ataupun mungkin kita menjadi lelah, sehingga kita mengalami suatu kekecewaan, dan kita mula perlahan di dalam hidup berjalan bersama dengan Tuhan, ataupun barangkali kita sudah menyimpang jauh dan tersasar daripada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, ini jangan harus terjadi. Itulah hari ini sebenarnya saya mulakan minggu lalu, dan saya akan habiskan malam ini dengan waktu yang saya ada. Kita berbicara tentang mata tertuju kepada Yesus. Di dalam Ibrani 12, dari ayat 1 hingga 3. Jadi kalau ada Alkitab Anda, buka di dalam buku Ibrani 12, dari ayat 1 hingga ayat 3. Nah, banyak yang kita boleh kupas di dalam buku Ibrani, tapi malam ini kita mau lihat dan mau didorong lewat ayat 1 hingga ayat 3 di dalam Ibrani 12. Minggu lalu saya sudah mulakan dan saya sudah kongsikan dari ayat 1 dalam buku Ibrani. Tapi malam ini kita baca kembali ayat 3 ayat ini kita baca kembali. Ayat 1 katanya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bahasa Inggris, that is set before us. Maksudnya yang telah ditetapkan bagi kita. Di sini katanya diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, malam ini saya mau habiskan message ini kepada kita dengan melihat ayat 2 dan ayat 3 mendorong kita, saudara. Nah, minggu lalu firman Tuhan mengatakan di ayat 1 kita mempunyai banyak saksi. Dan saksi-saksi ini bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan karena itu katanya dia mendorong kita, menasihatkan kita untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena kita ada banyak saksi. Dan saya kongsikan minggu lalu bahwa saksi ini, walaupun firman Tuhan mengatakan dia bagaikan awan yang mengelilingi kita, kita jangan berpikir bahwa mereka ada di atas awan-awan sana, mereka melihat kita di bawah sini, dan mendorong kita, bersorak bagi kita untuk teruskan kehidupan, berjalan, teruskan berlomba. Itu bukan maksudnya, saudara. Tetapi daripada kita berpikir seperti mereka, awan di sana melihat ke bawah, sebenarnya kita yang harus melihat kepada mereka atau mengingati hidup mereka. Kalau kita baca di dalam Alkitab, orang-orang kudus perjanjian lama ini
kita belajar dari mereka, kita mendapat dorongan dari mereka, kita mendapat teladan, contoh, kita mendapat kekuatan dari mereka karena kehidupan mereka yang mereka sudah lalui. Jadi, bukannya kita mau melihat ke awan-awan dan berkata, oh, ada orang-orang kudus di atas sana yang melihat ke bawah, melihat kita dan mendorong kita. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Tapi saksi-saksi yang banyak ini, dia mendorong kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ini Ibrani 12, kalau kita lihat Ibrani 11, disenaraikan di sana orang-orang kudus perjanjian lama untuk menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita yang kita boleh ikuti jejak kehidupan mereka, bagaimana mereka menjadi orang menang, bagaimana mereka mengalami suatu kemerdekaan, kemenangan dalam hidup mereka, dan mereka setia di dalam perintah Tuhan dan juga kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan katanya karena kita memiliki banyak saksi ini, ya, yang menjadi contoh bagi kita, karena itu kita tanggalkanlah semua beban, ya, dan dosa yang begitu merintangi. Karena orang-orang ini juga mengalaminya. Dan satu cara mereka dapat hidup menang dan mereka menjadi orang-orang kudus dalam perjanjian lama karena mereka belajar menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Mereka tidak membenarkan hal-hal ini untuk merintangi mereka daripada menggenapi kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan katanya bukan saja menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi di ayat 1, tapi katanya berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi katanya di dalam perlombaan kehidupan ini, di dalam hidup kita ini, kita akan mengalami banyak cabaran, banyak ujian di dalam hidup kita. Tapi kata firman Tuhan, kita harus terus berlomba. Kita harus bertekun di dalam perlombaan ini karena orang-orang kudus perjanjian lama, mereka bertekun dan mereka sampai ke sana. Dan kalau mereka itu di dalam perjanjian lama di bawah hukum Taurat dapat melakukannya, apalagi kita yang berada di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia, di bawah anugerah Tuhan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, yang membekali kita dengan suatu perjanjian yang baru, yang membekali kita dengan kuasa Yesus, yang membekali kita dengan kuasa yang dari atas, Matius 28, yang membekali kita dengan Roh Kudus, dijanjikan untuk tinggal dalam hidup kita selama-lamanya, untuk memberikan kita kuasa. Kita saudara boleh terus meneruskan dan melakukan perlombaan kehidupan ini. Katakan amin. Haleluya. Ini contoh orang-orang kudus di Old Testament saints. Orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. Dari ayat 2 katanya marilah kita melakukannya, perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, saudara, orang-orang kudus perjanjian lama itu adalah contoh kita. Tapi kalau kita baca di dalam Ibrani 11, senarai orang-orang kudus perjanjian lama itu dituliskan, disenaraikan di sana. Nama Yesus Kristus tidak dituliskan di dalam itu. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan mereka. Yesus yang menjadi contoh kita, Yesus yang menjadi teladan kita hari ini berbeda kepada orang-orang kudus perjanjian lama. Jadi orang-orang kudus perjanjian lama adalah contoh bagi kita. Tetapi Yesus adalah contoh yang termulia. He is the greatest example for us. Yesus contoh yang sangat luar biasa bagi kita. Dan kita belajar di sini. Katanya melakukan perlombaan ini, meneruskan perjalanan hidup ini di dalam berjalan, di dalam iman, memelihara iman yang kita ada dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukannya itu atau kita hanya boleh melakukannya itu dengan mata yang tertuju
tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus itu bermaksud mata kita tertuju kepada Yesus terus-menerus. Mata kita terpacak kepada Yesus, being fixed on Jesus. Your eyes being fixed on Christ. Maksudnya kita begitu fokus kepada Yesus. Mata kita hanya melihat Yesus di dalam kehidupan ini. Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus menjadi keutamaan dalam hidup kita. Yesus menjadi kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Yesus akan menjadi kasih yang pertama di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi tujuan kehidupan kita, seperti Paulus mengatakan, ya, hidup ini adalah bagi Kristus, mati adalah satu keuntungan. Yesus menjadi fokus. Itu maksudnya mata tertuju kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, tidak salah kalau kita Yesus setiap hari. Banyak orang mengatakan, janganlah terlalu rohani. Yesus terus, Yesus terus, Yesus terus. Sebenarnya itu yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Yesus terus dalam hidup kita. Banyak orang berkata, jangan terlalu rohani lah. Hari Minggu sudah cukuplah. Yesus sebut Yesus, hari Minggu sudah cukuplah, sekali seminggu. Ya, dalam rumah ini jangan sebut Yesus selalu. Dalam tempat pekerjaan jangan sebut Yesus selalu. Di luar sana kalau kita bergaul, kita sedang ngobrol dengan orang lain, janganlah Yesus selalu. Tapi sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Karena Yesus adalah tujuan kehidupan kita. Yesus adalah yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Karena ayat firman Tuhan ini mengatakan, perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Maksudnya sudah ditetapkan bagi kita. Dan katanya marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Maksudnya kita hanya boleh melakukan ataupun menghabisi perlombaan itu sampai ke garis akhir hanya dengan mata tertuju kepada Yesus. Kalau kita berlomba dan mata kita tidak tertuju kepada Yesus, kita tidak akan sampai, saudara-saudara. Kita akan gugur di dalam perlombaan kita. Saya tidak tahu berapa di antara kita yang pernah mengikuti perlombaan maraton. Saya pernah di waktu sekolah dulu kita ikut perlombaan maraton. Ada berapa kali, ya memanglah kita ini bukanlah suatu pelari ataupun atlet yang bagus sehingga mendapat tempat yang pertama, tapi kita ikut perlombaannya sampai habis. Kita mungkin di tengah-tengah lah ya, nomor yang ke-50 ataupun nomor yang ke-100 barangkali. Tapi sampailah di garis akhir. Pernah mengalaminya. Tapi ya banyak cabaran juga. Tapi kita punya tujuan itu adalah untuk menghabisi perlombaan maraton itu. Ya, orang lain ke depan karena mereka fokus. Yang mereka mau bukan saja menghabisi perlombaan maraton itu, tapi mereka mau mendapat hadiah, mendapat ganjaran, mendapat trofi, mendapat medal, ya, apabila mereka mendapat tempat pertama, kedua, dan ketiga barangkali. Jadi mata itu tertuju kepada ganjarannya. Kita ada matlamat, kita ada garis akhir, saudara-saudara. Di dalam perlombaan kehidupan ini, dalam berjalan bersama dengan Yesus, iman di dalam Yesus, dalam pikiran kita haruslah garis akhir, yaitu matlamat kita, yaitu ganjaran kita, ya, ganjaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus itu bukan orang yang sembarangan. Walaupun orang-orang kudus di perjanjian lama itu mereka orang-orang luar biasa. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, para nabi, para hakim-hakim, Gideon, Yefta, Samson, Samuel, disenaraikan di dalam Ibrani 11. Ya. Tapi sini katanya, Yesus itu siapa? Katanya di ayat 2, Yesus itu adalah yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam bahasa Inggris katanya, Jesus Christ, who is the author
and the finisher of our faith. Dia yang memulai, dia yang memimpin kita ke dalam iman. Dan dia yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Maksudnya dia yang akan menyempurnakan iman itu. Jadi mata kita harus tertuju kepada dia karena dialah yang memulai dan dialah yang akan mengakhiri iman kita. Author and finisher of our faith. Dalam bahasa Inggris yang lain katanya, Jesus itu dia the completer of our faith. Dia yang akan mengakhiri. Dia yang berdiri di garis akhir menanti kedatangan kita. Di garis akhir. Tapi kita akan sampai ke sana, saudara-saudara, di garis akhir apabila kita bertekun di dalam perlombaan ini. Ya, bertekun. Bagaimana Yesus menyempurnakan iman kita? Katanya di sini yang bertekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ini adalah pola bagi kita. Ini adalah teladan, contoh bagi kita. It's a pattern, satu pola bagi kita. Dia adalah pattern bagi kita. Yesus bagaimana dia menjadi yang memulai iman dan mengakhiri iman kita, bagaimana dia mengabaikan kehinaan. Dia tekun memikul salib. Dan apa terjadi? Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. 3 perkara ini menjadi pola bagi kita, saudara. Kalau kita bertekun, kita mengabaikan kehinaan, kita tekun memikul salib, menerima cabaran ujian dalam kehidupan kita. Ujian cabaran itu seperti biasa, saudara. Normal bagi orang Kristen. Orang Kristen, kita cabaran hidup, ujian kehidupan, itu akan datang, saudara-saudara. Tapi kita harus tekun memikul salib. Dan sehingga kita akan duduk di sebelah kanan takhta di Allah, di sorga. Kita akan duduk bersama dengan Yesus. Saudara, ini perkara luar biasa. Hidup kita dalam dunia ini bukanlah hidup yang tidak ada matlamat. Hanya hidup saja, enjoy saja hidup kita, habisi tahun-tahun kita, dan kita meninggal, dikuburkan, dan semuanya sudah selesai. Bukan itu, saudara-saudara. Hidup kita ada tujuan. Hidup kita ada matlamat. Setelah kita meninggal dalam dunia ini, hidup kita selepas ini akan terus, saudara-saudara. Dan itu ditetapkan dengan apakah yang Anda putuskan dalam hidup Anda hari ini. Itu akan ditetapkan bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda di dalam dunia ini, terutamanya hidup percaya dengan Tuhan Yesus. Ayat 3, katanya ingatlah akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Dalam bahasa Inggris katanya consider him. For consider him. Consider him itu maksudnya lihatlah dia. Perhatikanlah Yesus dengan teliti, dengan baik. Perhatikan dia. Putuskanlah untuk percaya dia. Putuskanlah untuk teladani dia. Putuskanlah untuk setia kepada dia. Putuskanlah untuk ikuti dia di dalam seluruh kehidupanmu. Itu maksudnya, ingatlah selalu akan dia. Bukannya kita ingat-ingat Yesus. Oh Yesus, saya ingat Anda Tuhan. Saya ingat Tuhan Yesus. Hari-hari saya berdoa. Saya ingat Tuhan Yesus. Dalam kesusahan saya ingat Tuhan. Bukan itu maksudnya. Consider him dalam bahasa Inggris. Ada perkataan di sini dalam bahasa Yunani. To consider him. Consider him. Ingatlah dia selalu. Saya mau cari itu perkataan di sini. Mana sudah itu? Maksudnya itu kita perhatikan Yesus. Lihat Yesus. Analogizomai. Analogizomai. Consider him. Ingat selalu akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Maksudnya kita perhatikan dia, pikirkan,
putuskan untuk percaya dia sepenuhnya. Putuskan untuk teladani dia. Putuskan untuk setia kepada dia. Putuskan untuk menerima dia sebagai yang memulai iman dan mengakhiri iman. Ya, putuskanlah untuk terima dia sebagai juru selamat. Putuskanlah untuk menerima dia sebagai Tuhanmu. Putuskanlah, itu maksudnya di sini analogizomai, atau ingatlah selalu akan dia. Consider him. Bagaimana ini terjadi atau bagaimana ini boleh berhasil? Ingatlah selalu akan dia. Bagaimana? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita ingat dia, putuskan untuk percaya kepada dia. Kenapa? Karena dia bertekun menanggung segala bantahan orang-orang berdosa, hinaan orang-orang berdosa, penganiayaan orang-orang berdosa terhadap dia. Dia bertekun, saudara-saudara, karena kamu dan saya. Karena kehendak Allah untuk dia sampai ke kayu salib untuk menyelamatkan Anda dan saya. Itulah kita harus putuskan, pikirkan dengan teliti dan baik-baik Yesus itu dalam hidup Anda. Kenapa kita harus lakukan ini? Katanya di sini, di ayat yang terakhir, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam bahasa Inggris katanya, so that you will not be weary and faint in your mind. Jangan menjadi lemah. Dalam bahasa Inggris ini terjemahan dia. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan berputus asa di dalam pikiranmu. Kemenangan dalam hidup ini, ya memang Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan, tetapi salah satu yang kita harus lakukan adalah untuk menjaga pikiran kita ini. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita ini, kita akan kalah, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata kita harus memperbaharui akal budi kita. Maksudnya renew your mind. Memperbaharui pemikiran kita. Ya, meneguhkan pemikiran kita. Mengubahkan pemikiran kita. Pikiran ini harus diubahkan menurut firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Isi dengan kebenaran firman. Isi dengan janji-janji firman. Isi dengan firman Tuhan. Apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan. Itu caranya kita menjaga firman Tuhan. Di 1 Petrus 1 ayat 13, katanya, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Itu berbicara tentang hidup ini berlomba sampai akhirnya kita bertekun, kita siapkan akal budi, waspada, letaklah harapanmu sampai ke garis akhir. Karena di sanalah kita menerima ganjaran kita. Tapi katanya di sini, sebab itu siapkanlah akal budimu. Dalam bahasa Inggris katanya, gird up the loins of your mind. Maksudnya, dalam terjemahan bahasa Inggris, siapkanlah akal budimu, maksudnya, ikatlah pemikiranmu. Ikat itu seperti kita meletakkan tali pinggang. Ya, kita ikat dengan ketat supaya tidak akan tidak akan jatuh, tidak akan longgar. Banyak orang Kristen longgar pemikiran dia. Itulah hidupnya longgar ya. Ya, tidak stabil, hanya boleh diombang-ambing, boleh dipengaruhi sini sana karena dia tidak diikat dengan baik. Bagaimana kita ikat pemikiran kita? Firman Tuhan. Baharui akal budi kita. Baharui pemikiran kita. Transformasi dalam pemikiran kita. Terutamanya mengisi pemikiran kita dengan firman Tuhan, janji firman Tuhan, perintah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu maksudnya siapkanlah akal budimu, ikatlah pemikiranmu. Pemikiran ini harus diikat dengan ketat ya, supaya kita teguh, tidak akan diombang-ambing, tidak akan goyah. Ikat dia. Kita harus diteguhkan di dalam firman Tuhan, diteguhkan di dalam iman, diteguhkan dalam percaya Tuhan Yesus, diteguhkan saudara-saudara, dan tidak akan dipengaruhi,
tidak akan digoyahkan. Katakan amin. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 katanya, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Maksudnya ikut teladan Yesus. Dia menderita, tetapi dia telah menang. Dia bangkit kembali. Kita teruskan. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, katanya kita ingat selalu akan Yesus yang tekun di dalam segala bantahan orang-orang berdosa terhadap dirinya, supaya jangan kita menjadi lelah dan putus asa di dalam pemikiran. Jangan biar pemikiranmu menjadi capek, exhausted. Banyak orang begitu ya. Kadang-kadang masalah rumah tangga, aduh sudah penat dia. Jadi apa yang terjadi? Dia putus asa. Tak mau lagi berjuang untuk keluarga ini. Saya lari, saya keluar, cerai, cari suami lain, cari istri lain. Kita kalah di dalam perjuangan. Kenapa? Karena kita membenarkan pikiran kita menjadi lelah, menjadi penat, exhausted bahasa Inggris kata. Faint, weary. Hubungan suami istri selalu gaduh, tidak ada kesepahaman. Jadi saya berhenti berjuang. Ya, tak bolehlah. Jadi saya berhenti berjuang, cerai, cari istri lain, cari suami lain. Dalam rumah tangga, dalam tempat pekerjaan. Saya pernah melihat suatu video di dalam suatu office ya, satu kantor mereka bekerja. Jadi ada satu perempuan muda bekerja di situ. Dan dia tidak boleh tahan dengan sikap bos, orang atasan dia. Jadi sementara bekerja, perempuan muda ini, dia meja dan kursinya ada di samping jendela kantor mereka. Jadi suatu hari saya lihat dalam video itu apa yang terjadi, dia telah dimarahi oleh orang atasan dia. Jadi dia tidak tahan sewaktu dia keluar dari kantor bos, dia kembali ke kursi dia, langsung dia berdiri karena jendela terbuka, dia langsung berdiri naik ke atas jendela dan terjun ke bawah. Inilah orang yang lelah di dalam pemikiran mereka dan mereka berputus asa. Jangan biarkan hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Kita boleh terus berjuang, kita boleh terus berlomba di dalam kehidupan ini, walaupun banyak ujian, banyak cabaran, banyak masalah, banyak beban, banyak kekecewaan. Tapi hidup itu harus diteruskan. Semuanya ini akan berlalu sahaja, ya, tidak akan bertahan lama. Tapi kita harus menjaga hidup kita. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Terus menerus tertuju kepada Yesus. Melekat kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Supaya kita bertahan di dalam kehidupan kita. Saya mau akhiri dengan ayat-ayat Rasul Paulus bagaimana dia mengakhiri perlombaan kehidupan dia. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 hingga ayat 8. Katanya di sini mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan di saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu yang dia akan mati tidak lama lagi. Ya. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik atau perlombaan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita harus menjadi seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Banyak orang begitu ya, kalau sudah dekat mau mati di hospital, atau sudah tenat sakitnya, dia berkata, oh saya sudah penat, saya sudah lelah, saya sudah berlari, berjuang dalam hidup ini, saya sudah sampai akhir dalam perlombaan
atau pertandingan kehidupan ini dan mereka meninggal. Tapi Paulus lain ya. Dia bukan saja terus bertanding atau berlomba dalam kehidupan ini, ya, mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, tapi ada satu lagi. Katanya, aku telah memelihara iman. Banyak orang meninggal, sebelum meninggal mereka katakan, oh saya sudah sampai garis akhir. Saya sudah selesai, saya sudah mau mati. Tapi mereka tidak tahu satu hal, memelihara iman. Jadi banyak orang yang mati, kelelahan, mereka berjuang dalam hidup, katanya sudah sampai garis akhir, tapi mereka tidak memelihara iman. Ini sangat penting, saudara-saudara. Kalau saya mau berterus terang saudara-saudara, karena sebagai pastor kita mengalami banyak masalah orang yang datang kepada kita, jemaat gereja, teman-teman. Terutamanya masalah rumah tangga. Suami istri, hubungan yang tidak baik, hubungan yang renggang, keluarga, masalah. Kalau saya terus terang ya, kalau saya buat counseling, ada orang datang minta nasihat, minta counseling. Saya selalu katakan kepada mereka, karena ada yang datang katakan, oh pastor saya tak tahan lagi, saya sudah mau cerai ini. Tak mau lagi lah pastor. Sudah bertahun-tahun lamanya kami coba mau selesaikan masalah, tapi sampai hari ini sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, tapi tidak selesai pastor. Jadi saya sudah putuskan mau cerai pastor. Saya selalu dorong mereka. Saya beritahu dia, saudara atau saudari, kalau sudah kamu bertahan selama 30 tahun, walaupun hubungan tak baik, rumah tangga tak baik, tetapi engkau tetap ada di situ karena nama keluarga, karena nama anak-anak. Tidakkah kau boleh bertahan lagi? Hanya sedikit lagi. Ya. Dan puji Tuhan, kebanyakan mereka lah yang kita beri nasihat seperti itu, mereka terus bertahan. Puji Tuhan. Tapi ada segelintir, ada beberapa yang sudah putuskan tidak mau lagi, jadi mereka putuskan untuk bercerai. Tapi apa yang terjadi? Susahlah, anak-anak pun susah kan? Karena kalau sudah cerai itu akan membawa satu kesan yang besar. Bukan saya dalam kehidupan suami istri yang bercerai, tapi dengan anak-anak juga. Anak-anak yang menjadi mangsa. Ya, sesuatu tanda tercemar yang retak, yang rusak dalam hidup mereka. Berjuanglah kita. Seperti Paulus katanya, dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik, dia mencapai garis akhir, dan dia telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus sangat baik sekali, sangat adil sekali. Dia bukan hanya berkata, oh sudah disediakan bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku. Karena saya sudah mau mati, akan dipenggal kepalanya. Tapi Paulus berkata, bukan kepada aku saja, tetapi kepada semua yang menantikan kedatangannya, atau semua yang percaya kepadanya, semua yang bertekun percaya kepada dia, bertekun memelihara iman, bertekun dalam perlombaan, sampai ke garis akhir, bertekun, akan menerima mahkota kebenaran. Saudara-saudara, saya dorong Anda. Sebelum kita tutup, saya mau mendorong Anda. Kalau Anda mendengar firman Tuhan atau perkongsian malam ini, sekiranya Anda mengalami situasi dalam hidup Anda yang membuatkan Anda lelah, capek, putus asa, mau give up, jangan. Kalau Anda mengalami masalah rumah tangga, masalah dengan anak-anak, masalah dengan suami istri, sehingga melelahkan Anda, jangan berputus asa. Kuatkanlah, siapkanlah akal budimu. Lihatlah Yesus. Biarlah matamu tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara,
Jika Anda melakukan hal ini, Anda akan diberkati, hidup Anda akan berubah, situasi Anda akan berubah. Tuhan akan campur tangan, Dia akan membawa kesembuhan. Mungkin hubungan suami istri akan dipulihkan. Hubungan rumah tangga akan dipulihkan. Hidup Anda akan dipulihkan dan diberkati, saudara-saudara. Biarlah kita hidup meneruskan perlombaan kehidupan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Sampai di sini firman Tuhan malam ini. Semoga Anda diberkati dan semoga Anda terus berlomba dalam perlombaan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kami boleh melihat Yesus mendapat kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Tolong Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami situasi dalam hidup mereka, tolong mereka. Dengarkan tangisan hidup mereka, dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan doa-doa mereka. Campur tanganlah dalam hidup mereka, pulihkan, sembuhkan, bawalah satu perubahan dalam hidup mereka yang luar biasa. Biar mereka mengalami dan melihat kuasa-Mu saat mereka berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu malam ini. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau berbicara dalam kami pada malam ini. Berkati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan jumpa minggu depan. Shalom dan selamat malam.